Bab 592. Jurus Pemurnian Jiwa. Wanita itu seperti disambar petir, dia menjerit kesakitan, lalu terjatuh ke tanah. Erikin terkejut, menendang jeruji pagar, masuk ke dalam sel, dan merangkul ibunya. Lepaskan rantainya. Perintah Erikin kepada ketua asosiasi. Ketua Sektekin, aku tidak bisa melakukannya. Ketua asosiasi terlihat tidak berdaya. Melihat Erikin yang wajahnya semakin menggelap, dengan cepat, ketua asosiasi menjelaskan, aku tidak berbohong padamu, iblis perempuan ini. Bukan, ibumu memang di penjara bawah tanah milik kami, tapi kunci rantainya ada pada orang lain. Aku sudah pernah mencobanya, aku tidak berbuat apa-apa dengan kekuatanku. Anakku, apa yang dia katakan benar. Rantai ini bukan di bawah kendali mereka. Emi Zhou juga mengatakan hal yang sama. Saat itu aku masih ada kekuatan fase kesempurnaan, tetapi aku juga tidak bisa lepas dari rantai ini. Apalagi pola ini bukan yang bisa digambar Grandmaster dari Asosiasi Budo Kota B. Wajah Erikin tampak sedikit jelek. Firasatnya menjadi kenyataan, masalah penangkapan ibunya tidak sesederhana itu, menyelamatkan ibunya juga tidak semudah yang dia bayangkan. Tetapi sudah mencapai tahap ini, tidak mungkin ini tidak bisa diatasi. Harus selalu mencoba apapun caranya. Karena tidak bisa dibuka, maka pecahkan saja. Erikin menatap rantai itu, dia menyipitkan matanya, lalu mengeluarkan jurus kekekalan tubuh. Saat cahaya emas hitam menyala, dengan sekuat tenaga dia menarik rantai itu, rantainya sangat keras, ada pola yang bercahaya melintas di atasnya, ada kekuatan yang muncul, dan menyerang Erikin. Erikin bangkit, mengeluarkan pedang Kingtong. Jurus 13 tebasan. Teriak Erikin, lalu membelahnya dengan pedang. Terlihat ada percikan api di rantai, terdengar suara getaran bergema di ruang bawah tanah. Namun, tidak ada bekas hentakan pedang, tidak ada jejak di rantai itu. Tiba-tiba mata Erikin memerah. Ada api ajaib yang keluar dari tubuhnya. Tubuh Balrog dan jurus kekekalan tubuh bergabung menjadi satu, aura yang kuat langsung keluar dan melampaui Grandmaster, mencapai fase kesempurnaan. Kemudian dia mengangkat Jade Sword. Kekuatan fase kesempurnaan menyesuaikan fase kesempurnaan. Erikin menggunakan seluruh kekuatannya, pedangnya terjatuh. Kali ini, penjara bawah tanah bergetar hebat, angin besar datang dari segala arah. Buka! Erikin berteriak keras, lalu menebas lagi pedangnya lagi. Kali ini, penjara bawah tanah bergetar hebat, angin berhembus kencang. Ketua asosiasi pun tampak kaget. Kekuatan Erikin sangat menakutkan. Harus tahu bahwa saat membangun penjara bawah tanah, sudah menghabiskan banyak uang, untuk membuatnya sangat kuat, tapi kelihatannya sekarang pun tidak bisa menghentikan Erikin untuk berhenti mengayunkan pedangnya. Ketua Sektekin jangan mematahkannya, jika tidak penjara bawah tanah akan runtuh. Melihat Erikin terus 3 kali mengayunkan pedangnya, ketua asosiasi tidak tahan jadi menghentikannya. Nafas Erikin terengah-engah, matanya sangat merah. Sang ibu berada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya. Dan saat ini, tiba-tiba Emi Zhou bersuara kesakitan, rantai yang mengikatnya menyala, tubuhnya bergetar. Erikin memelototi ketua asosiasi. Itu bukan urusanku, kata ketua asosiasi sambil berkeringat, orang itu yang memenjarakan ibumu di penjara bawah tanah, dan menaruh pola rantai ini terus-menerus mengeluarkan reiki, kami tidak bisa mengubahnya, juga tidak bisa mengendalikannya. Jurus, atau jimat. Erikin mengedipkan matanya beberapa kali, dia hanya memikirkan 2 cara yang bisa menghasilkan efek seperti ini. Iblis Fu, apa yang terjadi? Tanya Erikin. Hei, aku tahu jurus ini jurus pemurnian jiwa. Iblis Fu memberikan jawaban yang diharapkan. Mantra ini sangat misterius, bisa menyerap sumber kekuatan untuk digunakan orang lain, ini mantra paling jahat waktu zaman kuno. Kalau begitu kau punya cara untuk memecahkannya? Desak Erikin. Tentu saja. Kata-kata Iblis Fu membuat Erikin berharap, tapi segera membuatnya kecewa. Untuk menghancurkan mantra ini, kamu hanya perlu mempelajari teknik mantranya, kamu hanya perlu mempelajari prinsipnya.
Jika kamu menyerahkannya padaku, aku bisa mematahkannya dalam waktu 30 tahun. 30 tahun. Kamu bercanda, kata Erikin sambil menghentakkan kakinya. Dia tidak bisa menerima ibunya harus menderita selama 30 tahun. Jika kamu belajar denganku, waktunya bisa diperpendek setengahnya, kata Iblis Fu sambil menghitung. Jika jurusmu bagus, maka lebih cepat. Apa kamu mau mengajariku? Erikin sedikit terkejut. Tentu saja, aku sudah lama menyukai tubuhmu. Tunggu kamu belajar jurus ini, aku akan merasa lebih nyaman. Kata-kata Iblis Fu membuat Erikin tidak bisa berkata-kata. Tetapi meskipun sekarang aku tidak bisa mematahkan jurusnya, aku bisa memutarbalikkan jurus itu, kata Iblis Fu. Dengan begini, setidaknya ibumu tidak akan menderita karena Reiki lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jurus ini? Erikin semangat karena ada harapan lain. Bisa segera dilakukan. Iblis Fu mendengus. Kamu melihat ada batu penyangkal iblis tidak? Jika tidak ada, aku masih tidak berani berjanji, tapi tunggu sampai semuanya membaik. Dalam beberapa menit, aku bisa membalikkan jurusnya. Begitu juga bisa, jadi menurutku kamu tidak seburuk itu, kata Erikin. Anak lancang, kamu tahu bahwa saat itu pemurnian jiwa dan formasi ekstraksi ini sangat rumit. Saat itu aku mengabaikan perkataan sombong Iblis Fu. Dengan berat hati, Erikin berjalan keluar sel. Bahkan dirinya belajar jurus dengan Iblis Fu. Tapi kalau begitu, butuh beberapa tahun. Meski ibunya menenangkan dirinya agar tidak cemas, tapi mengingat ibunya di penjara selama 20 tahun, Erikin merasa sakit melihatnya. Tentu saja Iblis Fu juga memberikan solusi yang sulit. Adik kedua, apa kamu ada senjata berharga fase kesempurnaan? Tanya Erikin pada Yezun. Yezun sedang memamerkan pada Davison Su apa yang dia peroleh di perpustakaan. Dia terkejut ketika mendengarnya. Kakak, kamu merasa dirimu hebat ya? Baru saja saat kamu mendapat alat fase kesempurnaan, kamu sudah memiliki tujuan yang lebih tinggi. Katakan saja, kamu ada atau tidak, paling bagus senjata bela diri, yang sangat tajam. Erikin terlalu malas untuk menjelaskan. Tidak ada. Yezun juga menjawab dengan sangat sederhana. Ini sangat berguna bagiku. Erikin menarik nafas. Benar-benar tidak ada alat fase kesempurnaan. Menurut dunia seni bela diri, itu alat tingkat kerajaan. Aku sudah banyak menggali soal sekte kuno, dan belum menemukannya. Erikin juga agak tidak berdaya. Dia juga tahu bahwa meskipun Yezun punya kekuatan magis yang besar, tapi juga tidak berguna. Sepertinya hanya satu cara. Siapa itu? Keluar. Saat ini, tiba-tiba Deskarman berteriak. Semua orang mendongak, melihat di pintu luar sel ada sosok kurus berdiri di bayangan yang berdiri di sana, melihat ke arah sini dengan gugup. Wilson Zhang, apa yang kamu lakukan? Kantor keamanan sudah menebusmu, masih belum menyingkir. Melihat orang ini, wajah ketua asosiasi sedikit berubah, dia berteriak dengan gugup. Wilson Zhang ketakutan dan gemetar, tapi menggigit bibirnya, dia tidak bergerak sedikit pun. Kamu kesini. Erikin jelas-jelas merasakan ada yang tidak beres, dia melambaikan tangannya untuk menuruhnya mendekat. Wilson Zhang meringis dan berjalan, saat berlutut, terdengar suara, "Bruk." Ketua Sekte Qin, terima kasih sudah menyelamatkanku, aku Wilson Zhang selama akan berterima kasih atas kebaikanmu. Kamu menungguku di sini, ada masalah apa? Tanya Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.